Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang manajemen distribusi, manajemen sumber daya manusia, dan risiko UMKM. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Saya Aisyah Rodia sebagai moderator. Materi kedua yaitu Zainuddin. Materi ketiga dengan saya sendiri Aisyah Rodia, dan materi terakhir yaitu Nur Hasanah. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut ke pemateri pertama. Akan sedikit membahas tentang perencanaan SDM dan juga analisis pekerjaan. Di mana perencanaan SDM itu adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan ataupun prasyarat ataupun persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja di dalam dan keluar organisasi. Perencanaan SDM itu sendiri sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi seperti itu. Adapun proses perencanaan SDM di situ ada beberapa hal. Yang pertama itu satu, proses perencanaan bisnis, di mana dalam proses perencanaan bisnis di sini terdapat berbagai poin. Yang pertama itu menyusun rencana strategi bisnis dengan perspektif jangka panjang. Yang kedua yaitu menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam rencana strategi dengan perspektif jangka 3-5 tahun di masa yang akan datang. Yang ketiga itu menyusun rencana tindakan berupa anggaran, di mana dengan perspektif tahunan yang menggambarkan kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan ataupun selama tahun-tahun berikutnya, dengan menyediakan anggaran tertentu untuk mewujudkan apa yang akan direncanakan seperti itu. Yang kedua yaitu proses perencanaan SDM, di mana pada tahap pertama yaitu dengan menganalisis isu-isu yang terdapat dalam perencanaan strategi bisnis. Setelah itu hasil dari analisis isu tersebut digunakan sebagai masukan untuk proses operasional jangka menengah pada tahap perancangan perkiraan kebutuhan SDM. Hasil dari perkiraan tersebut dijadikan masukan secara integral ke dalam langkah-langkah perencanaan SDM secara sistematif, menjadi pengaruh dari ketiga tingkatan perencanaan bisnis terhadap perencanaan seperti itu. Selanjutnya itu tantangan perencanaan SDM, di mana tantangan perencanaan SDM ini pada era saat ini tentunya tidak semudah seperti masa sebelumnya, sehingga perlu adanya inovasi ataupun perencanaan yang tepat untuk mempersiapkan SDM yang dapat menjawab tantangan yang ada. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga ingin menjelaskan tentang analisis pekerjaan dan orientasi. Analisis pekerjaan adalah metode unik yang didasarkan pada hasil yang didukung oleh data. Dalam melakukan analisis pekerjaan secara tepat dapat memberikan informasi yang dapat diakses dan digunakan oleh manajemen untuk merancang evaluasi kinerja yang berfokus pada pengembangan bakat. Analisis pekerjaan juga merupakan standar seleksi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan dan mengevaluasi kinerja. Proses analisis pekerja penting sekali dilakukan untuk memberi arah bagi manajemen dalam menata dan mengelola sumber daya manusia. Pentingnya analisis pekerjaan. Yang pertama, perencanaan dan pengadaan tenaga kerja. Informasi dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan yang berisi tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Analisis pekerjaan dapat digunakan untuk pengadaan tenaga kerja melalui kegiatan rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga yaitu orientasi dan pelatihan untuk pekerja baru, termasuk juga yang dipromosikan oleh jabatan. Yang keempat yaitu pengembangan karir, khususnya untuk promosi dan pemindahan. Yang kelima yaitu pengaturan
pengaturan kompensasi. Informasi dapat di deskripsi pekerjaan atau jabatan dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi pekerja guna menentukan beban dan volume kerjanya. Yang terakhir yaitu penilaian karya. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pekerja setelah melaksanakan pekerjaannya selama jangka waktu tertentu, perlu dilakukannya penilaian karya sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu orientasi, menciptakan UMKM yang berkelanjutan, dimulai dengan penanaman orientasi berkelanjutan pada pemilik UMKM, khususnya bagi mereka yang berskala mikro. Orientasi berkelanjutan ini terdiri dari dua, yaitu orientasi berkelanjutan organisasi dan orientasi berkelanjutan finansial. Keberlanjutan finansial yaitu bagaimana bisnis UMKM dapat terdanai terus-menerus, beroperasi untuk menghasilkan profit, menghasilkan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 186. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia, analisis pekerjaan, dan juga mengenai manajemen risiko UMKM. Saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai manajemen risiko UMKM sendiri. Sebelumnya, manajemen risiko UMKM yaitu merupakan suatu usaha agar dapat mengetahui, menganalisa, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan agar dapat memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Menurut Tahjadi, pada tahun 2012 beliau mendefinisikan manajemen risiko adalah suatu bentuk pendekatan yang mengadopsi sistem yang konsisten untuk mengelola suatu risiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan itu tersendiri. Nah, dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko tersendiri merupakan proses yang dilakukan agar dapat mengelola risiko yang melekat pada setiap proses bisnis di setiap bagian dan level dalam suatu perusahaan, baik organisasi maupun skala UMKM, sehingga dapat memberikan keyakinan tercapainya suatu tujuan dan mengurangi ketidakpastian yang melekat pada suatu bisnis. Adapun manajemen risiko dapat pula diartikan sebagai kegiatan proaktif untuk menggali dan mengelola kejadian internal dan ancaman dari luar yang memberikan efek bagi kesuksesan suatu organisasi maupun dalam skala UMKM. Manajemen risiko sendiri dapat mengidentifikasi suatu permasalahan sehingga dapat meminimalisir konsekuensi yang akan timbul. Nah, Manajemen risiko dapat diartikan pula dapat dilakukan sebelum kejadian sehingga merupakan tindakan antisipasi yang dilakukan dengan membuat planning atau perencanaan apabila risiko tersebut dapat terulang kembali dan kita sudah mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya. Namun, secara garis besar, manajemen risiko mempunyai 3 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Mengidentifikasi apa, lalu bagaimana dan mengapa, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya risiko. Jadi di situ. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko ini dilakukan agar dapat menentukan tingkatan probabilitas, konsekuensi, serta kesulitan dalam mendeteksi adanya risiko. Penilaian risiko sendiri tersebut dapat dilakukan dengan cara kuantitatif maupun kualitatif. Lalu tingkatan risiko yang ada dijadikan tingkatan prioritas dalam manajemennya.
Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga merupakan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko dapat dilakukan agar dapat mengontrol risiko. Adapun kontrol terhadap risiko dilakukan dalam proses change management, yang berarti tahapan ini dapat kembali lagi ke tahapan awal apabila terjadi risiko-risiko baru sesuai dengan tahapan urutan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.